Halo semuanya, hari ini kita buat makanan McDonald menjadi lebih besar dan banyak, yaitu kita buat Big Latte Classic, Deep Fries, dan Big Tasty. Ngomong-ngomong, posting apa burger McDonald favorit Anda? Milik saya persis seperti Big Tasty ini. Seperti sebelumnya, ini akan sangat menarik. Ayo kita pergi. McDonald bukanlah McDonald tanpa paket-paket yang indah. Jadi mari kita ulangi, tapi dalam skala besar. Kita akan menggunakan jenis karton penggelombang ini, dan kita buka paket aslinya. Lalu ukur dimensi kotaknya, kita kalikan, dan transfer dimensi ini ke karton. Jika perlu kita potong. Dan di tempat-tempat tinta ditekuk karton secara merata. Kita peras lem panas ini. Dan rakit kotaknya. Kotak untuk Big Tasty sudah siap. Jadi kita buat kotak kentang. Ember plastik akan menjadi cangking besar untuk kopinya. Jadi kita buka tutupnya. Dan kita pikir ini sangat cukup bagus. Dan kita diri dengan cat ini. Dan kita diri dengan cat ini. Dan hal pertama kita lakukan adalah cat ember plastik kuning ini. Dan dengan cat akrilik kita tutup potongan kartonnya. Letakkan tutup yang dicat beberapa ember kuning ini, kita lekatkan tulisannya, dan ini sangat mirip dengan gelas dari McDonald. Ini kotak untuk kentangnya, dan ini untuk Big Tasty-nya. Ngomong-ngomong, kita buat dari desain kotak lama. Mungkin dari luar sepertinya tidak terlalu sulit, tapi kita butuh 15 jam untuk buat seperti kotak ini. Hal pertama kita buat dalam kentang goreng ini, kita adalah kentang goreng yang sama, tapi dalam bentuk yang berbeda. Jadi kita butuh kantong kentang, dan kita buka. Lalu kita mulai kupas. Kami buang kentangnya tanpa kulit ke dalam baskom dan lebih banyak lagi. Kita punya baskom yang penuh dengan kentang kupas. Jadi mereka kotor. Jadi kita tuang ke dalam wastafel dan isi dengan air. Setiap kentang dicuci bersih dari kotoran. Dan semuanya kita lewatkan pertama kali, lalu kita hapus. Masukkan kentang yang benar-benar bersih dalam panci. Tuang air sehingga besar-besar menutupi kentangnya. Dan letakkan di atas buah pembakarnya. Kentang harus direbus. Tapi ternyata kita memiliki jenis yang salah. Kentang ini dimasak hingga lunak selama 7 jam. Tiriskan selebih air. Dan gunakan pendorong untuk kulangi kentangnya. Saat masak kurang lebih homogen, tambahkan garam yang cukup banyak. Lalu kita uleni. Bentuknya sangat tidak biasa. Tapi untuk direplikasi dalam skala yang lebih besar, kita ambil sudut besi ini. Di masing-masing dari mereka kita tuangkan minyak. Lalu olesi dengan kuas. Sekarang kita ambil kentang, tumbuk. Dengan tangan kita berikan tamping yang bagus dengan bantuan beberapa benda seperti pipa nih. Kita kirim buah ke freezer selama sehari penuh. Sementara itu kita buat kopi raksasa, dan ini kita butuhkan 14 liter susu. Kami buka botol, dan tuangkan ke dalam panci besar.
Kita letakkan di atas kompor. Dan ini perlu diperlajaskan dalam 60 derajat Celcius. Sementara itu kita rawat biji kopinya. Mereka sudah dipanggang, yang tersisanya giling mereka. Jadi masukkan dalam penggiling kopi. Dan giling sedikit demi sedikit. Tuang kopi bubuk ke dalam panci lain. Dengan cara ini kita giling semua 800 gram biji kita. Tuang 5 liter di atasnya. Aduk. Lalu taruh di atas kompor. Tuang banyak gula ke dalam espresso besar ini. Lalu aduk lagi. Susunya sudah panas. Jadi kita ambil dan tuangkan ke dalam blendernya. Kami tutup dan kocok susu panas yang baik. Setelah prosedur ini, kita ubah menjadi warna busa dan kemudian kita masukkan busanya ke dalam besar beras. Setiap semua susu panas melalui blender ini. Lalu tempatkan saringan di atasnya. Kopi sudah mendidih, jadi kita keluarkan kompor dari dan tuangkan dalam gelas besar. Pada titik ini latte raksasa kami sudah siap. Sangat mirip dengan apa yang terjadi di McDonald. Sekarang kita membuat Big Tasty raksasa. Ini terdiri dari saus Big Tasty, tomat, selada, bawang, irisan daging, keju mental, dan tentu saja roti. Ini akan kita mulai. Tambahkan ragi kering. Lalu kita tambahkan juga garam, gula, dan tentu saja tepung. Kita ulek semuanya dan tambahkan lebih banyak tepung sampai adonan tidak lengket di tangan kita. Taruh di loyangnya. Pecahkan satu telur dan tuangkan sedikit susu. Aduk. Dan jika adonan sudah mengembang, kita olesi dengan adonan ini. Taburi biji wijen di atasnya. Dan dalam oven 200 derajat. Di depan ini kita katakan bahwa adonan ini sudah cukup. Kita buat base ganda dan memanggang roti seperti ini. Lalu kita kupas kertasnya. Dan potong menjadi 2. Ternyata sangat lembut. Jadi mari kita ubah irisan dagingnya. Di daging giling kita tambahkan bawang putih, cabai anti cabai, dan banyak garam. Dan kami campur rempah-rempah. Tapi ada sangat sedikit lemak daging giling. Dan potongannya 100.000 kering. Semua ini bisa diperbaiki dengan sepotong lemak babi ini. Potong kulit yang tidak perlu. Dan potong lemak babi beku menjadi irisan. Kemudian irisan juga. Dan potong menjadi kubus. Ini dia, masukkan kubus lemak. Dan diaduk lagi. Sekarang potongan dagingnya akan berair. Pindahkan semua daging cincang ke perkamen ini. Selesai. Kami kita panggang, jadi kita nyalakan. Tuangkan minyak di atas irisan daging dan olesi dengan tangan. Letakkan parutan panggang di atasnya dan balikkan. Kirim isi daging dan kita untuk padamkan api, lalu kita goreng tanpanya. Angkat irisan daging dengan spatula, lalu balikkan. Di sisi ini goreng 10 menit. Dan sudah siap. Mari kita beralih ke keju. Kami kita gunakan emmental untuk rasa dan mozzarella lalu meleleh dengan baik. Jadi kita potong keju dengan bagian potongan kecil.
Dan parut di parutannya. Semua keju tercampur rata, jadi kita bagi. Dan tuang menjalan pot. Kita parut di atas kompor. Setelah kita di atas kompor, kita aduk terus, tunggu keju meleleh. Kita siapkan cetakan, olesi nampan plastik dengan minyak. Tuang keju panas ini. Dan sebarkan di atas formulirnya. Lalu biarkan membeku. Jadi untuk sos Big Tasty-nya, peras 1 bungkus mayones, tambah paprika, dan lada hitam. Hancurkan bawang putih, kita kupas, cincang halus dan gosok dengan pisau. Dan gosok dengan pisau di papannya. Kami lemparkan ke dalam saus juga, mustard Amerikanya juga. Potong lemon dan peras jusnya, pastikan untuk memiliki sos barbecue. Ini tidak semua. Hal terpenting yang tersisa adalah sedikit kecap cair. Aduk untuk terakhir kalinya, dan sos Big Tasty sudah siap. Dari sayuran kita membutuhkan tomat, selada gunung es, dan bawang. Potong menjadi 2 cincin ini. Kali ini bawangnya sangat pedas, lalu kita potong tomat. Jadi mari kita simpulkan. Kalau gitu mari kita kumpul Big Tasty besar ini. Harus potong keju di atas roti. Lalu potong potongan besar. Potong keju lagi. Lalu kita taruh tomatnya. Bawang. Lalu selada juga. Tuang semua saus di atasnya. Dan tutup roti bagian atas. Pada titik ini, bagian Big Tasty sudah selesai. Pada saat ini, kentang sudah beku. Kita bisa keluarkan. Dan keluarkan dari sodus besinya juga. Dan kita pikir bentuk ini sangat bagus. Kami letakkan panci besar di atas kompor. Kami juga butuh banyak minyak. Kami buka. Dan buat penggorengan besar. Dalam minyak panas ini kita celupkan saus kentang ini. Kita keluarkan dan letakkan di atas tisunya. Kita goreng juga sisanya. Mari kita lakukan dalam kotaknya. Selesai, kita buat menu raksasa McDonald ini. Semuanya butuh waktu 3 hari kerja. Dan menurut saya ternyata sangat mirip dengan aslinya. Mari kita coba semuanya. Saus kentang. Kita tidak memiliki kerak yang renyah seperti aslinya. Mari kita coba kopinya. Kopinya sangat enak, tapi ini sangat mirip dengan latte dari Mac. Dan akhirnya kita potong Big Tasty. Mari kita coba. Halo semuanya, hari ini seperti yang saya janjikan, kita akan membuat donat raksasa sebesar 120 kg. Ayo pergi ke toko. Kita membeli 6 liter mentega, 40 kg tepung, 40 kg gula, banyak bungkus damar wanginya,
baking powder, kanji, dan berbagai pewarna. Lalu juga stroberi beku. Delapan kilogram susu kental, 2 kotak telur ayam, dan letakkan semuanya di kasir. Ya, semua produk ini berharga $356. Kami mulai menyiapkan adonannya dengan kita buka kotak dulu. Lalu keluarkan telurnya. Dengan kita lubangi menara telur ayamnya, kita masukkan 2 wadah plastik. Sekarang kita pisahkan setiap telur menjadi kuning dan putihnya. Ya, tidak ada yang rumit, tetapi kita miliki 630 diantaranya. Butuh 2 jam untuk memisahkan mereka. Selesai, kita telah sepenuhnya mengisi wadah. Sekarang kita ambil 3 mangkuk besar. Ambil kuning telur yang segelas kukur, dan tuangkan jumlah yang sama ke dalam mangkuk. Sekarang kita butuhkan gula. Kami buka karungnya. Kami tuang 40 kg gula ke dalam mangkuk. Kami juga tuang 1 liter air. Lalu campur dengan mixer besar ini. Adonan harus bertambah volumenya dan menjadi putih. Sekarang kita perlu 6 liter minyak. Lalu kita buka. Dan tuangkan jumlah yang sama ke setiap cekungannya. Tapi apakah jenis adonan sana tanpa tepung? Kami buka. Dan 40 kilo yang tersebar di cekungan. Untuk membuat puluhan adonan, kita tambahkan baking powder. Kami buka dan menaruh 0,5 kg. Dengan tepung di masing-masing, sekali lagi kita campur dengan baik dengan mixer konstruksinya. Dalam proses ini kita tambah air. Dan mari kita beralih ke putih ayam. Kita butuh 4 mixer dan 1 combiner. Kami ambil bagian putih dengan gelas ukur dan mendapatkan tepat 300 ml ke dalam mangkuk mixer. Dan untuk mixer kita mengukur setengahnya, masing-masing 150 isi mereka. Lalu nyalakan. Saat ini kita miliki 5 porsi pemukulan putih pada sama yang sama. Kami menunggu mereka untuk menjadi bosa. Dalam 2 mangkuk, kita kirim putih dari 4 mangkuk kecil. Dan dalam mangkuk ketiga, mangkuk dari gabungan. Dengan hati-hati gunakan spatula untuk gabung busa ini ke dalam adonan untuk bertahan gelembung udara sebanyak mungkin. Kami membuat ban berjalan mini ini, dan sementara satu orang mengukur dan mencampur putihnya, orang lain yaitu kita mencampur ke dalam adonan dan selama 3 jam. Ini dia, adonan akhirnya siap. Ini jauh lebih cair. Satu-satunya cara untuk membuat donat besar adalah dengan memanggangnya dalam cetakan khusus. Ini terlihat seperti buatan pabrik. Tapi kita buka mentega di kaleng, semprotkan dalam dalam. Lalu kami tempelkan perkamen di atasnya.
Kita perlu menutupi seluruh cetakan dengan ini. Dan akhirnya tuangkan adonan dari ketiga mangkuk kita ke dalam cetakan. Selesai. Kita memanggang adonan di oven besar ini. Semuanya beratnya 150 pound dengan buah kikue. Kami membawanya ke dalam oven. Dengan didorong masuk, tapi tidak semua cetakan perlu diangkat, dan letakkan di rem dengan bantalan di bawahnya. Sekarang Anda dapat membongkar konstruksi ini dengan mudah. Nyalakan pembakarnya, tutup oven, dan kita jaga suhu pada 160 derajat. Tiap 2 jam kita akan sedikit membuka pintu dengan tarik talinya dan putar cetakan agar adonan akan memanggang secara merata. Dan sementara adonan dipanggang, buat krimnya akan masuk ke dalam. Temukan stroberi beku, tuang ke dalam panci besar, taruh di atas kompor. Dalam setengah jam, stroberi akan mencair dan kehabisan jus. Kami tambahkan 2 kg gula. Dengan kita kocok dengan blendernya. Lalu kita butuhkan susu kental, potong melalui foil, dan peras susu kental dalam pancinya. Lalu cetak 2 kg pati. Tuangkan ke dalam pancinya. Lalu aduk sampai rata. Gunakan kocokan untuk memecah benjolan sebanyak mungkin. Lalu kita tambahkan pewarna merah muda dengan diaduk. Lalu kita tuangkan campuran ini ke dalam campuran stroberi. Aduk lagi, lalu mulai menebal. Kita butuh puding tebal seperti ini. Dan dengan tas khusus untuk vakum ini, kita potong sekitar 1 meter. Kami buka gulungan ini dengan panjang. Dan 3 kantong panjang seperti ini yang disolder bersama menjadi besar 1 besar. Anda dapat 1 tas kue besar ini, dan kita potong ujungnya. Lalu kita dorong melalui tabung besinya, memperbaiki dengan ikatan plastik. Dengan kita potong bahan kelebihannya, kami isi tas dengan krim berinya. Ya, ini semua sudah diisi. Mari kita beralih ke glasirnya. Untuk melakukan ini, kita potong banyak lemon menjadi 2. Dengan mesin khusus ini, kita remas jus dari mereka. Dan lalu remas jus sampai maksimal. Jauh lebih nyaman dan lebih cepat daripada tangan. Selesai. Kita dapat mangkuk jus lemon asam. Mari kita warnai ini dengan merah muda. Hal kedua yang kita butuhkan untuk isi icing adalah gula bubuk. Banyak gula bubuk, kami buka, dan masukkan ke dalam mangkuk besar. Lalu kita tuangkan ke dalam jus lemon berwarna batch ini dengan aduk. Dengan kita capai campuran glasir tebal ini,
Untuk langkah persiapan terakhir, kita buka damar wanginya. Ya, ini sangat padat. Jadi kita masukkan ke dalam microwave. Jauh lebih lembut saat dipanaskan. Dalam 4 briket damar wangi menambahkan warna yang berbeda. Aduk dengan tangan sampai semua pewarnaan yang tergabung. Selesai, transfer ke bentuk perseginya, lalu tekan damar wangi dengan tangan. Ulangi hal yang sama dengan setiap warna. Kemudian kita hanya dipotong menjadi strip seperti ini. Ya, kita miliki taburi diperbesar seperti ini. Potong semua warna dengan cara ini. Donat sudah matang. Kami keluarkan dari oven dan bawa ke studio. Untuk dapat membaliknya, kita pasang penutup khusus di atasnya. Lalu kita pasang. Balikkan. Buka kunci pengencangnya. Angkat formulir. Robek semua perkamen yang tidak perlu. Sekarang kita pindahkan ke meja. Bentuknya sedikit salah, tapi terlihat seperti donat. Kami dorong semua melalui kantong kue dan dorong lebih banyak krimnya. Dan sekarang frostingnya. Tuang saja ke seluruh bagian atas donat. Satu hal terakhir, taburkan warna-warni ini. Selesai. Seperti yang dijanjikan, kita membuat donat sebesar 120 kg. Dan butuh waktu 3 hari untuk membuatnya. Saya pikir ini layak untuk Anda like, dan Anda berlangganan salurannya. Mari kita potong, dan lihat apa yang ada di dalamnya. Hanya ada banyak krim. Mari kita coba sepotong. Ini benar-benar adonan yang sangat enak dengan krim yang luar biasa. Dan ada 2 permintaan lagi untukmu. Share video ini dengan teman dan klik list video ini di sini. Ada lebih banyak makanan enak di sana. Selamat tinggal semuanya.